semuanya, selamat datang di podcast Alsa Anniversary yang ke-30 yang dipersembahkan oleh Internal Division Alsa LCUB. Nah, pada podcast kali ini, aku, Zahra, selaku host, akan bicara santai dan sharing-sharing bareng dengan tema Meaningful Impact to Society and Appreciation of Alumni. Nah, pada podcast kali ini, aku nggak sendirian aja nih, aku ditemenin sama narasumber yang keren-keren banget. Di sini udah ada Bang Geka dan juga ada Kak Gina. Oke. Mungkin aku sapa satu-satu persatu dulu ya. Dan dari Kak Gina sendiri. Halo Kak Gina, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Dan untuk Bang Geka sendiri nih, bagaimana Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Kesibukannya apa nih Bang sekarang? Ya mungkin sekarang kalau di kampus ya masih ada ketemu-ketemu dosen aja dan juga sekarang ya paling masih ngurusin hal dalam artian ya strip-strip itu BOE. Oh, oke. Aja sih. Semoga lancar ya Bang semua urusannya. Amin. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama aku mau nanya nih, kan di FH sendiri tuh ada banyak LO LSO ya. Sampai waktu itu pas aku maba sendiri juga agak bingung untuk milih LO LSO-nya. Nah, aku pengen tahu nih dari Abang dan Kakak, apa sih alasan akhirnya memilih untuk bergabung di ALSA di antara semua LO LSO yang ada di FH? Oke. Mungkin dari Kak Gina dulu boleh. Oke, awalnya itu aku ingat banget, aku tuh dengar itu dari kakak tingkat sih awalnya, dari teman-teman 18 kan, dari kakak tingkat. Terus pas dijelasin dari lokal sektornya banyak, nasional sektornya banyak, dari kegiatan-kegiatan, dari proker-prokernya banyak, dan itu udah tertarik banget sih untuk daftar di ALSA. Jadi karena emang karena emang relasinya juga banyak, benefitnya yang didapat juga banyak, jadi Kak Gina memilih untuk masuk ke ALSA. Nah, kalau dari Bang Geka sendiri gimana nih Bang? Kalau aku ini sebenarnya kalau Kak Gina kan mungkin dari kakak tingkat ya. Kalau aku tuh sebenarnya waktu pertama kali masuk UB waktu itu memang aku udah dikenal sama ALSA. Jadi tuh aku punya teman kecil aku itu ada namanya Jack itu dia ada di Unpad. Halo Jack kalau lu terus juga sama apa dia Undip, dia dulu di akademika Undip. Nah itu situ pokoknya dia bilang udah lo masuk ALSA aja itu. Kenapa? Terus gue bilang ya udah pokoknya di ALSA selalu kasih banyak dan lain-lain. Terus kalau bisa lo masuk eksternal, kenapa? Karena lu pasti suka jalan-jalan ada lain-lain gitu. Nah mungkin di situ jadi lebih tertarik, dan juga banyak banget waktu itu teman-teman aku yang seangkatan aku kayak misalnya Oli, mungkin Asia dan lain-lain itu pada tertarik juga di ALSA. Jadi kayak bikin semangat juga kalau misalnya ada teman-teman bareng-bareng masuk kan gitu. Jadi dari Kak Gina dan Bang Geka sendiri mungkin karena dari kenalan-kenalannya ya bisa masuk ALSA. Emang karena ALSA all in one ya, organisasinya. Nah, aku ada follow up question nih. Dan kan dari Abang Kakak sendiri ini beralsa itu nggak cuma setahun doang ya, kayak Kak Gina itu dan naik sampai jadi manajer finance, dan Bang Geka bahkan sekarang udah jadi board of advisor ya ALSA LCB. Nah, pastinya punya pengalaman yang keren-keren banget dan berkesan. Mungkin dari Abang Kakak bisa tolong diceritain nih salah satu pengalaman yang berkesan dan berharga banget selama beralsa. Mungkin bisa Bang Geka dulu. Bang Geka dulu. Mungkin tadi kan Kak Gina udah bilang. Mungkin selama berkesannya sebenarnya banyak banget ya. Cuma kalau misalnya salah satu itu pertama kali adalah menurut aku adalah itu PLT aku waktu itu. PLT tahun 2000 berapa sih? 21 waktu itu. Kita waktu itu sebenarnya konsepnya itu PLT online, tapi itu sudah acara pertama kali aku waktu itu. Dan jadinya ketika acara kali terus online, tapi kita satu delegasi waktu itu kebanyakan ikut untuk berangkat ke Bali langsung waktu itu offline, dan Kak Gina juga ikut juga. Cuman waktu itu Kak Gina tuh lucunya ini ya apa namanya? Nggak daftar itu. Iya, nggak daftar. Iya, Romilo waktu itu. Nah waktu itu pokoknya banyak banget cerita yang waktu itu PLT. Akhirnya seneng banget bisa di sana tuh. Waktu itu aku ketemu banyak LC lain itu banyak banget, dan akhirnya aku bisa kenal juga dengan sama KKNB saat itu, ada Bang Sena yang saat itu saat menjabat, ya itu ya hal yang berkesan banget salah satu itu. Aku juga kemarin lihat teman-teman aku yang ikut PALT di Surabaya itu emang kayak seru-seru banget ketemu teman-teman ALSI lain. Nah, mungkin dari Kak Gina sendiri nih, pengalaman apa yang berkesan? Bener sih kata Keka, kan pengalamannya banyak banget ya, bingung mau jelasin di mana. Mungkin kalau yang PLT aku udah mencakup sama Keka. Kalau dari aku itu banyak banget sampai bingung ya saking banyaknya pengalamannya.
Kalau satu, oh mungkin pas aku jabat jadi manajer ya, itu kan berkesan banget. Terus aku ingat banget ada proker turunan finance dari treasury itu lagi online dan partisipannya itu 500 lebih. Wow, Iya, Kayak, banget ya ampun, keren nggak nyangka. keren banget ya, Iya, banyak jadi banget. berkenang apa? Benar-benar memorable banget. Iya, Waktu itu berkesan banget. PL-nya ini nggak sih? Kak Sofi ya? Iya, Sofi ya, itu terus keren iya banget. kan Kakak makanya, ya dari iya. oke. Emang keren banget, aku juga gak nyangka sampai kayak bisa 500 terus online. Itu benar-benar saat itu Iya. satu LB itu kaget, 500 Iya dari itu aku mana juga gitu. kaget. Itu tuh pas daftar ya. Itu yang pas daftar emang banyak banget, mungkin kayak sampai 1000-an. Terus Oh. mungkin kalau di apa dirinciin itu yang datang bisa 700-an gitu kan. Ya itu kaget aja, dari itu benar-benar orang luar kayak gitu. Banyak banget ya Kak. Emang pengalaman menariknya tuh banyak banget, dari mungkin ikut acara nasional terus Iya. bisa kenal sama teman-teman LC lain dan sharing-sharing bareng. Oke, next question. Aku mau nanya nih dari Kak Gina dulu ya mungkin. Aku mau nanya Kak, selama beralsa ini manfaat apa sih yang Kakak dapat dari alsa untuk diri Kakak sendiri? Manfaat, nah ini juga banyak banget sumpah. Masa kayak benar-benar all in one Oh, gitu iya ya. banget. Bisa jelasin satu Iya. manfaat tuh nggak mungkin. Manfaatnya pasti untuk diri sendiri tuh ya soft skill dan hard skill itu dapat banget. Aku dari mulai dulu gimana nggak pernah komunikasi di kampus itu kan, apalagi sebelum jadi member kan nyari-nyari teman, terus akhirnya jadi member, terus jadi staff, terus naik ke manajer itu selain komunikasi aku kayak dapat bisa leadership, terus aku bisa lebih bertanggung jawab, lebih disiplin. Aku tuh suka banget bikin timeline gitu ke staff-staffku sampai yang kayak setiap minggu tuh kita selalu progress report sambil gosip aja gitu kan, soalnya online kan, jadi cuman bisa lewat apa Zoom gitu ya. Terus apalagi ya, selain itu pasti relasi juga dapat kan manfaatnya. Terus bisa mengembangkan ide-ide yang awalnya cuman dari misalkan dari atasan kita cuman gini terus kita kembangin, itu kan bebas banget ya. Itu sih Bisa berpikir dengan bebas, kreatif juga. kreatif gitu. Aku juga pas finance kalau setiap progress report habis itu bersih. Iya. Seru banget. Gimana waktu yang unik itu, kamu ngerasain nggak sih kayak ketika waktu online waktu itu kita zooman doang ya waktu itu mungkin sama per divisi, dan walaupun online itu kayak ngerasa kok bisa dekat juga gitu Iya, loh. sumpah, bener Iya. kan? Bahkan sampai Iya. ke orang sekarang ya. Iya, padahal online waktu maksudnya selesai nih ngebahas sesuatu yang rapat dan lain-lain, terus habis itu kok Iya. anak-anak nih mungkin waktu itu staff kok nggak jarang, maksudnya nggak live meeting itu masih ngobrol-ngobrol lah mungkin Bener. saat itu. Karena seru banget ya. Iya karena Iya, sampai sekarang nggak sih? Iya sampai Kayak- sekarang masih ya. Masih tetap chatan lagi kontakan iya. Iya. Oke, mungkin next ke Bang Eka, mungkin aku agak beda nanyanya. Kan Bang Eka sendiri tuh dari eksternal, dan juga Bang Eka kan pasti tahu di banyak proker-proker ALSA itu yang memberikan impact ke masyarakat luas. Kayak contohnya di tahun aku itu ada working program namanya ALSA Miles Osmal yang memberikan penyuluhan hukum dan bahasa Inggris ke masyarakat juga. Nah, kalau dari Bang Eka sendiri, kira-kira apa sih manfaat yang diberikan ALSA ke lingkungan masyarakat menurut Bang Eka? Ke lingkungan masyarakat ya. Oke, mungkin aku punya dua pengalaman sih waktu itu. Jadi waktu aku staff itu ada program kerja itu namanya AISAT, ALSA Indonesia Social Activist Team, itu dibawa dari NB langsung. Itu aku itu jadi staffnya dan angkatan pertama waktu itu. Kalau dari segi masyarakatnya mungkin dari ALSA ya, ALSA Indonesia itu sangat bermanfaat banget waktu itu. Kenapa? Mungkin waktu itu kita membantu dari sisi lingkungannya waktu itu. Kita membahas lingkungan bagaimana kita harus menjaga lingkungan dan lain-lain. Waktu itu isunya salah satu itu adalah waktu itu IKN gitu kan. Hot banget gitu, karena waktu itu IKN saat itu kan menjadi pertanyaan kan, karena waktu itu banyak banget lahan yang memang harus digunakan lah saat itu. Jadi pembahasan dan di situ sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan feedback dari masyarakat itu juga banyak banget waktu itu. Itu mungkin dari sisi ALSA Indonesia, dan waktu itu aku saat jadi udah mungkin di ALSA LSUB-nya lah ya sekarang. Itu salah satunya adalah aku lupa lagi namanya. Kalau kemarin tuh ada masa osmas juga dari sama, dan juga ALSA sosial deh kalau nggak salah deh. Aku lupa sih. Live yang PMI itu. Iya deh, kalau nggak salah itu ya, aku lupa, mungkin namanya sekarang udah beda ya. Pokoknya waktu itu pertama kali itu ke mangrove gitu, ke pantai daerah Tiga Warna kalau nggak salah. Itu. Pas penyu ya? Oh itu, sorry, itu tahun lalu kan ya, kita ngelepas penyu. Dan kalau mungkin saat aku 2 tahun sebelumnya itu, kita nanam mangrove waktu itu ke pantai, kita
benar-benar lingkungan banget lah saat itu. Terus habis itu selain itu juga ada salah satu itu Mas Osman itu tahun lalu. Kenapa aku bisa bilang banget ini salah satu yang berdampak bagi masyarakat. Jadi waktu itu kita tuh 17 Agustusan bareng sama di Desa Ngampop saat itu. Partisipannya itu adalah anak-anak dari SD saat itu. Kita upacara bareng, terus kita lomba bareng. Dan itu tahun kedua di SD situ mungkin ada adik-adik yang memang udah ngingat kita dan kenal kita dan saat itu. Dan yang mungkin yang bikin aku kenapa bilang ini sangat berkesan bagi mereka, ketika kita sudah selesai rangkaian acaranya, itu adik-adiknya itu sampai kayak, Kak, tolong jangan pulang dong. Kayak gak ada ide. Iya, gitu. Sampai nangis waktu itu gitu. Oh, kayak KKN gitu ya? Iya, kayak KKN lah istilahnya gitu. Cuma walaupun kita cuma sehari doang Iya. gitu. Cuman mungkin saat itu sangat berkesan buat mereka. Karena mungkin apa ya, dikasih hadiah dan mungkin apa ya, menurut kita seru-seru banget itu. Kita ngasih stiker doang waktu itu dia Sama ada. dari kakak-kakak. Iya, itu dia bisa, oh senang banget ya waktu itu. Mungkin Dia salah emang satunya. keren-keren banget sih, dari Alsa itu banyak banget Pastinya dong. Gak cuma ke diri Betul. sendiri, Iya, tapi ke masyarakat juga. sangat berdampak. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah kan seperti yang kita tahu nih di Alsa LVUB, selain menjunjung profesionalitas dalam kerja, juga ada rasa kekeluargaan yang gak kalah pentingnya. Boleh gak sih diceritain dari Kak Gina dan juga Bang Rika, pengalaman apa atau momen-momen seru apa yang berkaitan dengan rasa kekeluargaan selama beralsa di Alsa LVUB sendiri? Siapa dulu? Boleh? Siapa dulu? Dari duluan coba. Dulu nih, Boleh. apa ya kekeluargaan sama di Alsa ya? Sebenarnya banyak banget sih terkait kekeluargaan itu. Cuma mungkin aku tuh bisa belajar banget kekeluargaan itu saat jujur lagi ke PLT saat itu gitu. Karena pertama kali juga berbareng sama ada Bang Panji juga saat itu, jadi pada saat itu terus ada Bang Haikal juga, dan aku sangat belajar banyak sama abang kakak di saat itu juga gitu loh. Gimana waktu itu kita bisa saling helping each other saat itu untuk misalkan mau ke tempat sesuatu dan lain-lain, atau mungkin apa ya, dan juga itu mungkin salah satu dari PLT. Terus mungkin aku sangat belajar banyak juga di sisi eksternal itu dari Bang Adimas, Bang Patrick, Bang Haikal juga saat itu tuh, dari sisi kekeluargaan gimana lo itu jangan cuma mikirin diri lo sendiri selama lo berasa itu. Mungkin ada adik-adik lo yang bisa mungkin lebih membutuhkan sesuatu, karena sesuatu itu nggak hanya dalam berasa, tetapi mungkin dalam personal life dia itu bisa dibantu juga gitu dan lain-lain. Jadi apa ya, Saling bantu-membantu. saling bantu-membantu gitu, walaupun hanya sebatas kata atau mungkin hal simpel gitu. Cuma mungkin saat itu waktu di posisi sebagai staff ya, waktu satu main course itu mungkin juga kayak ngerasa, oh nih abang-abang ini ternyata juga peduli juga sama aku gitu dan lain. Jadi kayak gimana sih ngerasa ya ada itu kayak, oh ada yang ngerti dibantu gitu, banget iya, gitu ya gitu. sama lo. Kurang lebih itu sih gitu. Kalau dari Kak Gina sendiri? Kalau dari aku, mungkin kalau misalnya di luar divisi ya, itu awalnya cuman kayak teman-teman kuliah biasa kan. Terus karena kita sering bareng, terus akhirnya jadi deket banget, gitu misalkan sama sahabat-sahabatku kayak Lala, Rai itu, sampai kayak sama Revani, semuanya Sela, Tasya, semua itu kayak bener-bener kalau di luar divisi ya, itu kita tuh, itu kan lagi online ya kuliahnya, itu sampai kita tuh setiap pagi kuliah online, itu sampai bisa bangunin bareng Oh, iya. nge-call Call gitu. sama lain Iya, itu gitu karena ya. dekatnya karena kita sering proker bareng kan, sering acara-acara bareng kayak gitu. Terus kalau yang dari divisi, mulai aku dari staff, rasa kekeluargaannya benar-benar dari banget ya. dari mentorku Kak Cila itu yang pun ngajarin banyak hal banget, dan sabar banget gitu, ngadepin kita tuh sabar banget sampai yang benar-benar kita tuh jadi orang gitu. Jadi Sama lagi kayaknya nggak bisa diceritain, sedih banget ya sih kalau ceritain. Kalau inget-inget ya Sedih masa-masa banget, gitu. Terus aku terapin juga pas aku jadi manajer itu kan. Iya, aku ke staff tuh benar-benar ngikutin cara dari atasan-atasanku kayak gitu, dan sampai sekarang sih nyaman banget. Kita keluar kayak bukan buat Alsa doang, Enggak, iya, kayak mungkin nggak kayak walaupun pas pandemi itu sampai sekarang sih benar-benar masih yang komunikasi. Itu sangat Jadi emang nggak terpisah ya, meskipun udah di luar, udah jadi dimensional atau alumni benar gitu. Sama aku juga pernah sih, kayak aku waktu itu jadi panit eventnya Relaksa itu di situ 3 hari 2 malam itu kayak bener-bener bonding satu sama lain, terus sharing-sharing bareng Kak Bang Oli dan Kak Bano gitu, jadi seru banget sih. Oke, aku mau masuk ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya kita akan masuk ke
seputar peran koneksi. Oh. Nah, mungkin aku nanya dulu ke Kak Gina dulu ya, Bang. Nah, untuk Kak Gina sendiri, menurut Kakak tuh apa sih peran koneksi atau relasi khususnya tuh dalam lingkup pekerjaan maupun dalam pertemanan, dan sebagai alumni nih Kak, menurut Kakak manfaat apa yang Kakak dapat dari relasi dan koneksi yang Kakak bangun dengan teman-teman ALSA atau beberapa ALSA gitu? Oke. Mungkin kalau misalkan dari relasi pekerjaan aku kan belum relate ya karena masih studi lanjut ini. Cuman kalau aku lihat dari teman-teman yang lain juga relasi kerjanya tuh luas banget. Even itu cuma dari grup, terus dari kita pas LD bareng itu kebawa banget di relasi kerjaan. Kadang aku suka kalau misalkan baca-baca di grup suka yang kayak nanya tentang kerjaan, abang kakak ada yang ini enggak, ada yang ini enggak, itu jadi kayak, dan mereka pun mau bantu gitu kalau aku lihat ya, kalau misalnya di lowongan pekerjaan gitu ya Kak. Terus kalau seputaran kakak ada kenalan ini enggak lagi gitu sesuatu itu, dan semua juga merespon dengan baik sih. Itu kalau dari relasi kerjaan. Mungkin kan aku belum ya. Ya terus kalau dari relasi, ya itu paling kalau di kuliah di pertemanan kita jadi benar-benar punya teman. Kan kalau pas semester 1 takut-takut gitu. Iya, masih takut Iya, terus, teman gitu ya. terus kan kelasnya nggak berubah kan, jadi teman-temannya itu aja. Dan kalau beralsa jadi ikutan kegiatan-kegiatan, program-programnya jadi kenal gitu. Nambah teman baru ya Kak. Jadi pas di next semester itu berguna banget sih relasi. Nah, kalau dari Bang Geka sendiri, dengan pertanyaan kamu mungkin agak beda dikit nih. Menurut Bang Geka, apa sih sebenarnya peran koneksi atau relasi itu, dan sebagai demisioner ALSA LCB sendiri, menurut Bang Geka manfaat apa sih yang Abang dapat nih dari koneksi atau relasi yang Abang dapat, Abang bangun dari teman-teman ALSA selama berkuliah? Oke, tadi sorry pertanyaan itu koneksi ya? Iya, koneksi. Oke, peran koneksi. Peran koneksi itu menurut aku di saat umur-umur kita saat itu sangat memang krusial banget Iya, gitu loh. butuh banget. Sangat butuh banget, entah kita orang yang introvert atau mungkin lebih pemalu. Mungkin cara orang introvert dan extrovert itu sangat berbeda gitu. Iya. Cuman intinya peran koneksi ini sangat penting banget. Kenapa? Sesimpel gini deh, kalian ini butuh, kalian nggak masuk kelas sesimpelnya. Terus akhirnya tapi kalian ini nggak masuk grup kelas juga gitu istilahnya. Cuman kalian punya koneksi atau teman kalian ini yang sekelas juga itu minggu depan ada tugas apa sih dan gitu. Itu maksudnya sesimpel itu gitu. Harus dari skop kecil lah gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dalam berasa itu tuh mungkin koneksinya itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena kita sudah ingin menuju ke jenjang pekerjaan profesional gitu. Bahkan sampai alumni pun juga itu koneksi itu masih sangat terjaga. Karena mungkin kalau nggak di grup alumni ya untuk ada di kerja mana, terus mungkin butuh orang di instansi mana kayak gitu. Abang saling bantu gitu, jadi abang kakak gitu, ada yang punya di koneksi A nggak gitu, mungkin karena minta tolong untuk apa dan lain-lain. Itu sangat penting banget itu. Keren banget. Pasti dong. Oke, sekarang aku mau ada last question nih buat Kak Gina dan juga Bang Geka. Kan ALSA LCUB ini udah ulang tahun yang ke-30, jadi udah berkepala 3 nih. Dari Kak Gina dan Bang Geka sendiri, ada gak sih harapan untuk ALSA LCUB ke depan? Saya dulu, mungkin dari Kak Gina. Boleh, Kak Gina dulu. Harapannya, besar harapanku itu untuk ALSA LCUB agar selalu menjadi tempat ya untuk para member dan membernya untuk bisa lebih bermanfaat ke depannya. Terus mungkin ALSA LCUB bisa menciptakan inovasi-inovasi baru untuk program kerjanya yang yang bukan hanya untuk ALSA LCUB sendiri, untuk masyarakat. Betul. Seperti yang Bang Geka tadi ceritakan itu. Oke, kalau dari semoga ya yang diharapkan dari Kak Gina tercapai, ya terwujud. Dan dari Bang Geka sendiri gimana Bang? Harapannya mungkin untuk ALSA LCUB ya, yang ke-30 tahun, semoga harapan aku itu anak-anaknya itu atau mungkin staff dari LB maupun luar LB itu bisa memberikan contoh yang baik juga, terutama mungkin terhadap adik tingkat yang masih remember ya kan, itu kan baru masuk, itu bisa menjadi contoh juga yang baik. Karena ALSA sudah berdiri 30 tahun, banyak banget contoh-contoh ya dari alumni atau mungkin yang sebelum-sebelumnya bisa ditiru untuk kita semua. Dan juga semoga ALSA LCUB ini menjadi pionir lah dalam
Iya. kemajuan di FHUB dan juga di masyarakat gitu kan. Semoga yang diharapkan Bang Geka dan Kak Gina Amin. tercapai dan Amin. saya juga Iya. semakin lebih baik ke depannya. Nah, udah gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung sesi podcast. Gila, Gak kerasa ya, Saya pengen ceritain semua ya. masih pengen sharing-sharing Iya. lagi ya, soalnya pengalamannya banyak banget ya. Banyak Kak. banget ya. Tapi sayangnya kita sudah sampai di Oke. penghujung sesi podcast nih Abang dan teman-teman Al Science. Nah, seru banget gak sih hari ini kita Seru bisa banget, ngobrol iya. santai dan Iya. sharing-sharing bareng tentang Betul. pengalaman-pengalaman di Alsa. Iya, saya inget lagi ya kan. Flashback tentang Aduh, pengalaman-pengalaman di apalagi sana. udah jadi demisioner. Iya, rasanya kok seru banget ya dulu. Oke. Kayak nggak Juga kerasa, pernah iya lupa nggak kerasa gitu. masih dulu. Bener. Udah di sini aja gitu. Heeh. Oke, aku juga mau berterima kasih nih ke Kak Gina selaku alumni dari Alsa LCUB dan Bang Geka selaku demisioner Alsa LCUB yang udah bersedia hadir di podcast Alsa Anniversary yang ke-30 yang dipersembahkan oleh Internal Division. Aku mohon maaf ya kalau tadi sepanjang podcast ada salah kata atau perbuatan. Mungkin dari aku itu aja selaku host. Aku pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa di Alsa. Together we'll be connected as one and may Alsa always be one.